Salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersyukur serta berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat surah Al-A'raf ya, apabila kamu dibacakan, mendengarkan Quran ya, hendaklah kamu diam, semoga kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan puasa ini, sensitivitas dari rahmat Allah kepada kita itu sangat cepat ya. Mudah-mudahan kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran kemudian dijelaskan, itu kita tekun dengar, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Itu yang lebih pokoknya, itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala jalan untuk memahami Quran insya Allah terbuka ya, terbuka. Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan puasa ya. Saya sudah jelaskan bahwa sampai kapanpun di dalam bulan puasa ini saya akan menjelaskan ayat Al-Baqarah 183 sampai seterusnya. Kemarin kita sudah selesaikan ayat pertama ya. Ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun ya, agar kita bertakwa. Pengertian bertakwa kita kemarin sudah rumuskan ya. Bertakwa itu dalam arti jiwa kita unggul ya, jiwa kita unggul ya. Karena sasaran puasa itu adalah untuk memenangkan roh atau jiwa kita atas akal dan nafsu ya. Seperti digambarkan oleh Imam Az-Ghazali, ada 3 unsur dalam diri kita itu, yaitu jiwa, akal, dan nafsu. Di dalam bulan puasa ini ditargetkan supaya jiwa kita itu jadi raja ya. Akal jadi perdana menteri, nafsu jadi tentara. Jangan dibalik, nafsu jadi raja, akal jadi perdana menteri, tentu jiwa jadi tentara ya. Kalau akal itu mengantarkan kemana kecenderungan jiwa ya, kecenderungan jiwa gitu. Sederhana saja contoh, misalnya waktu subuh ya, pas kita ini di luar bulan puasa, pas kita bangun dalam waktu subuh, kita bangun sudah dekat azan ya.
Itu ada masih capek ya. Nafsu kita mengalahkan, sudah cenderung mengalahkan. Ya. Gak usah sembahyang lah, sudah hampir siang nih. Ya. Capek. Katakan iyalah, tidak apa-apa lah sekali-sekali. Gitu. Itu cenderungan akal begitu. Kalau kita cenderung jiwa kita kuat, begitu kita bangun segera kita ke kamar mandi untuk ambil wudhu, segera berangkat, maka akal kita akan memenangkan, ya. Akal kita akan mengatakan jangan berangkat, nggak pernah beri kesempatan untuk malas. Gitu. Jadi akal tuh dia menjadi pengantar terhadap jiwa atau nafsu. Mari kita lanjutkan. Ya. Jangan lepas yang pertama kemarin itu, jangan lepas dalam pikiran kita. Ya. Antara lain ada kata-kata di dalam surah Al-Baqarah ayat mengenai puasa ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri kamu itu pakaian kamu dan kamu adalah pakaian istri-istri kamu. Ya. Aneh kan? Kalimat itu terselip di sini. Kalau tidak dipahami bahwa puasa itu merupakan jenjang, ya, jenjang di dalam ketakwaan, kita tidak bisa memahami itu. Tapi setelah kita paham bahwa puasa itu merupakan tingkat ketiga menuju tingkat 4, ya. Tiga itu puasa, ya. Tingkat 4 itu mulai berinteraksi dengan orang lain. Di dalam surah Al-Imran 133 digambarkan orang yang takwa tingkat 4 itu, ya, sudah berinfak dalam keadaan sempit, lapang, gitu, ya, sabar, menahan kemarahan, gitu, memaafkan orang, gitu. Nah, artinya sudah berinteraksi dengan orang di luar diri kita. Puasa ini kan menyangkut diri kita, pribadi kita, ya. Terus dikaitkan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu istri atau suami, ya, atau anak-anak. Tapi di sini istri dan suami. Jadi merupakan tes apakah kita mampu untuk menjadi tingkat takwa keempat dalam arti yang sebenarnya, ya, yang sesungguhnya. Kita bisa bersabar dengan orang, sepatutnya kita sabar dulu dengan istri atau suami kita, ya kan? Ya. Atau kita mampu memaafkan seorang di luar, kita harus mampu dulu menjadi pemaaf bagi istri atau suami kita. Itu kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kalimat perumpamaan. Jadi Quran itu selalu sesuatu yang sulit, ya, sesuatu yang sulit, sesuatu yang kalau diuraikan itu panjang, ya. Maka Al-Quran itu sering membuat perumpamaan, ya. Nah, dari perumpamaan itu kita harus berpikir. Jadi kita berpikir, apa ya maksudnya, gitu. Nah, itu merupakan kesetaraan jiwa. Kita berpuasa ini kan kewajiban kita pribadi kita masing-masing, ya, baik istri kita, suaminya, masing-masing. Mudah-mudahan dua-dua ini memenangkan jiwa. Dua-dua ini setara.
Ini jiwa, ya. Kalau ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu artinya kepemimpinan, ya. Lain kalau ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin perempuan, ya. Itu kepemimpinan, strukturnya lain. Kalau ini jiwa, kesetaraan itu jiwa. Bagaimana malunya istri itu merupakan malunya suami. Kata suatu yang menyenangkan bagi istri itu akan menyenangkan suami. Katakanlah sederhana, misalnya kita diomongin orang, Pak malah nih enak tuh istrinya, enak makanannya, itu suami senang. Nah, gitu caranya. Itu kita tanamkan dulu. Semoga bisa merubah tata cara kita kepada istri kita. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini apa yang merupakan kelemahan kita koreksi, ya. Kalau mungkin kita ngomongnya sengak kepada istri, biasaan kita, karena istri itu orang yang berada di dalam naungan kita. Jadi kita tuh cenderung semaunya, ya. Itu yang dirubah, ya. Bagaimana Allah mengajar kita, meminta kita untuk di dalam surah Al-Isra ayat 53 untuk kita berbicara semakin baik. Itu perintah Allah dalam kita. Jadi kalau kita ngomong sembarangan kepada istri kita, tentu akan berdampak kepada orang lain. Nah ini ironisnya terbalik, ya. Maka selalu dalam pepatah Inggris itu charity begins at home, ya. Kedermawanan itu mulai dari rumah. Kalau mau tahu orang dermawan atau tidak, itu cek, ya, cek kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bukan kepada luar, ya. Kedermawanan itu mulai dari dalam rumah tangga. Itu yang saya akan selalu ingatkan masalah ini, target, ya. Mari kita lanjutkan ayat kedua, yaitu 184. Bagaimana kita membaca ayat ini, ya? Kalau membaca ayat Quran, ya, yang paling penting itu dibaca, yang paling penting penutupnya. Nah, seperti ini. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Oh, artinya kalau kita memahami, kita ngerti, kita tahu latar belakangnya, kita tahu hikmahnya, kita tahu kemanfaatannya, itu kan. Jadi dari kata-kata menutup itu kita akan di otak kita itu akan mengolah ayat-ayat itu, kata-kata itu di dalam tujuan terakhir, ya, itu, ya. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang tertentu. Oh, puasa ini 30 hari artinya, ya. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, ya. Au ala safar, atau dalam perjalanan, faiddah, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan, min ayamin ukhra, ya. Oh, kalau orang sakit atau dalam perjalanan boleh, nah, gitu, ya. Kemarin dibahas oleh Ustadz Ikin mengenai kebolehan sakit. Terus ulama-ulama itu berusaha, ya,
menetapkan. Akhirnya ditetapkanlah perjalanan itu sejauh 84 mil, 84 mil kilometer ya. Ada yang menetapkan macam-macam. Saking ulama-ulama itu ingin jelas gitu. Dari dalam perjalanan boleh gitu. Tapi ada yang merasa di dalam perjalanan itu rasanya masih bisa puasa. Ya mas biasa, itu boleh gitu kan. Begitu juga sakit. Sampai Imam Syafi'i jempol pun sakit, jempol pun sakit boleh. Jadi bermacam-macam timbul pemikiran ya. Kemudian puasa itu sampai diteliti bahwa bisa menyembuhkan, menyehatkan. Sekian hari prosesnya begini, sekian hari ini. Yang terakhir adalah dia berfungsi sebagai detox ya, mengeluarkan racun dan sebagainya. Jadi pembahasan mengenai perjalanan dan sakit dan sebagainya mengenai puasa itu adalah hal-hal yang masuk akal gitu ya, masuk akal. Wa 'alal ladzi yutiqunahu, wajib orang-orang yang mereka berat menjalankan puasa itu memang sudah umur atau tua gitu ya, bayar fidyah ya, ta'am miskin, kepada orang-orang yang miskin. Kalau yang nggak mampu puasa karena umur tua, bayar fidyah untuk orang-orang miskin ya. Faman yata'a khairan fahuwa khairun lah ya. Maka siapa yang sukarela mengerjakan kebaikan ya, melebihkan fidyahnya, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan bahwa kalian berpuasa lebih baik ya, bagi kamu. Jadi kalau kita dengarkan uraian itu ya, terasa bahwa memang puasa itu bermanfaat, tidak memberatkan kita, manusiawi lah gitu kata-kata. Kalau istilahnya itu tidak matilah ya, tidak akan membuat matilah kalau puasa itu gitu. Sebelumnya diceritakan, berpuasalah kamu sebagaimana orang sebelum kamu berpuasa. Artinya biasa ya. Di situ mengarah kepada in kuntum ta'lam. Oh iya kan gitu ya, masuk akal berpuasa sehingga ya, kesenangan kita berpuasa itu ya, bagi orang-orang yang tidak ada halangan. Dan banyak orang barat itu berpuasa ya, seperti Ustadz Taufik ya. Ustadz Taufik itu orang Inggris karena salah, dia cerita dia petinggi di Roma, jadi agamanya Katolik. Dia merasa gelisah terhadap keyakinannya karena dia ke Mesir ya, dia ke Mesir, sampai di Mesir kata anak kecil yang tukang semir sepatu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia yang seperti itu, situasi seperti itu ya, di mana anak kecil memberi salam kepada orang tua itu tidak masuk di dalam pikirannya, di dalam cara-cara Arab itu tidak ada itu seperti itu. Sehingga dia mulai tertarik dengan Islam. Langkah pertama dia keluar dulu dari Roma Katolik, mengundurkan diri dan menjadi
guru di Inggris. Kebetulan di Inggris itu ada sekolah anak-anak yang beragama Islam banyak di sekolah itu. Jadi dia minta izin, anak-anak itu minta izin kepada Pak Taufik, itu namanya Taufik kalau sekarang ya, untuk menggunakan ruangannya itu untuk salat dan sebagainya. Kebetulan di ruangannya itu pakai karpet ya, dia senang sekali itu. Diam-diam dia ikut puasa. Walaupun belum beragama Islam, diam-diam ikut puasa, menikmati puasanya itu. Akhirnya dia masuk Islam ya. Berarti puasa itu logis, tidak aneh, tidak memberatkan, manusiawi. In kuntum ta'lamun. Jadi in kuntum itu jika kamu tahu ya. Tahu dalam bahasa kita itu seperti biasa saja. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu tahu itu sampai 3 lembar di dalam kamus bahasa Arab itu dijelaskan tahu, paham, tahu hakikatnya, gitu ya. Bisa membandingkan satu sama lain, ya. Manfaatnya, gitu. Ya. Mari kita lanjut ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kita lihat lagi ayat yang terakhirnya. Wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ini targetnya ya. Wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Quran bersyukur. Ya. Sebelumnya ada lagi hadakum, dia telah tunjukkan kepada kalian, ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ada dia petunjuk di sini, memberi petunjuk. Oh, kalau itu kita paham Quran ini, di sini diceritakan Al-Quran ini kamu nggak serius membaca Quran di sini, jangan tidak serius, karena Allah berjanji Dia akan memberi petunjuk padamu kalian agar kamu bersyukur. Ini 2 target ya. Nah, seperti yang saya ceritakannya lalu, di dalam ayat ini ada 4 kata yang bersamaan dengan Quran itu. 4 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Quran. Ada Al-Quran. Quran yang bagaimana? Hudal linnas. Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Ini semacam ketidakparalelan ya. Paralelan antara ayat 184 dengan 185 dengan 183. Di dalam 183, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ini hudal linnas. Ya. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu bulan Ramadan? Kalau kita kan bulan Ramadan bulan puasa. Tapi menurut Al-Quran bulan Ramadan itu ada bulan di mana Quran itu turunkan. Gitu ya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan ke arah huda, ke arah petunjuk, dan wal furqan. Saya sudah sampaikan kemarin, saya paham ayat ini, betul-betul paham setelah Profesor Dr. Marus Bukit menemukan garam di dalam mayat Firaun, kemudian
penemuan garam di dalam mayat Fir'aun itu membuat hatinya gelisah gitu ya. Dia tanya bagaimana di dalam Taurat dan Injil. Dijawab oleh timnya itu ada mengenai tenggelamnya Fir'aun gitu ya. Nah, penemuan garam inilah mengarahkan dia ke Huda, kepada petunjuk. Dia datang ke Mesir, dia cek dengan kawannya, dia ceritakan bahwa mayat ini ada garam, berarti tenggelam, gitu kan? Kata temannya dari Mesir, ya bagi kami nggak aneh lagi, karena di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92 Allah menyatakan pada hari ini mayat kamu akan diselamatkan, mayatmu akan diawetkan agar jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Dia kan orang pintar. Jadi Taurat, Injil ada cerita, tapi Al-Quran ada cerita dan janji Allah untuk menyelamatkan mayat Fir'aun ini. Sekarang pun kita bisa lihat mayat Fir'aun, bisa kita lihat. Jadi bagi kita ya, bisa melihat, tahu, ilmu yakin secara keilmuan ada berita dalam Quran, bisa melihat ainul yakin, bisa kita lihat dengan mata kepala kita, sehingga menimbulkan hakul yakin. Nah, bagi Maris Bokin hakul yakin ya, Quran itu benar. Jadi jenjangnya Taurat, Injil cerita mayat, cerita Fir'aun tenggelam, ya kan? Al-Quran menegaskan akan menyelamatkan mayatmu itu sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat berikutnya. Jadi proses jalan terus sehingga dia yakin, dan muncullah wal furqan sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bisa membedakan Profesor Maurice Bokin mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang agamanya benar, mana agama yang keliru. Nah gitu. Sehingga dia masuk Islam. Saya baru paham. Ya. Nah, Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, ya, antara mukjizat dengan ayat-ayat Quran itu berbeda. Kalau Quran, di dalam Quran itulah ada mukjizat, dalam Quran itulah ada ayat-ayat Quran. Jadi kalau zaman Nabi Musa, tongkat itu mukjizat, dihentakkan, dipukulkan di tepi laut, maka lautnya kering, berpisah, dan mereka berjalan di situ. Bagaimana kira-kira orang-orang yang mengalami seperti itu? Wow, begitu sampai di pantai dihentakkan lagi, Fir'aun masih di tengah jalan, tenggelam Fir'aun. Wow. Nah, ini kita diharapkan di dalam Quran ini timbul yang wow, Quran ini luar biasa, ya, luar biasa Al-Quran. Nah, itu yang diharapkan, ya. Maka saya sudah menyusun 7 cara mendekati Al-Quran, 7 cara mendekati Al-Quran, ya. Kalau lepas dari itu, saya kira sulit, karena salah satunya itu yang utama itu berdasarkan Quran sendiri mengatakan Quran. Nomor 1, cara kita mendekati Quran, ya. Kalau baca, belajar tajwid dan sebagainya itu ya sudah suatu yang lazim, ya. Belajar bahasa Quran, belajar tajwid itu sebetulnya supaya benar bacaannya itu, supaya
semua masyarakat Islam punya standar yang sama dalam membaca. Itulah perlunya ilmu tajwid. Tapi dalam mendekati Al-Quran, nomor satu, di dalam surah Al-Furqan ayat 74 kalau tidak salah, ya 74, ada ayat yang mengatakan walladzina idza zukiru, yaitu orang-orang yang apabila diingatkan mengenai Al-Quran, ya, bi ayati rabbihim, ya, bi ayati rabbihim lam yakhiru, tidak bersikap alaiha, atasnya, summa wa umyana, jadi tidak bersikap tuli dan bisu. Nah, jadi nomor satu itu. Jadi kita terhadap ayat Quran ini kita tidak bisa kita anggap sepele. Tidak bisa kita seolah-olah tidak tahu. Tidak bisa. Kalau mau ngetes, Bapak mau ngetes ya, kekuatan iblis itu, ya. Bapak pulang nanti, ingatkan nih, pulang nanti saya mau lihat surah Al-Furqan ayat nomor 74 ya, rasanya 74 ya. Ayat nomor 74 isinya walladzina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyana, yaitu orang-orang yang apabila diingatkan Quran, ayat-ayat Al-Quran, dia tidak bersikap bisu atau tuli, bisu, ya, dia baca, dan dia dengar. Bapak cek, bisa nggak sampai ke rumah nanti lihat, berat. Kalau kita sudah pengen begitu dengan Al-Quran, setan tuh repot bukan main. Repot bukan main. Sudah kita lihat ini ayat ini mau kita ingat ini satu ayat saja. Surah 25 ayat 73 mau lihat aja. Kalau berhasil alhamdulillah. Berarti Bapak pulang nanti bisa sanggup menghadapi godaan-godaan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.